Halo, ketemu lagi sama saya Agung Permana di AP Channel. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai gimana sih cara buat nambah memori RAM di laptop. Nah, di sini saya akan memberikan tips buat kalian. Sebelum membeli memori RAM, kalian harus mengetahui beberapa yang harus kalian ketahui. Oke, sebelum melanjutkan video ini, kalian bisa tonton sampai habis, kemudian like dan subscribe. Dan bila kalian ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar di bawah. Oke, tips yang pertama, sebelum kalian membeli RAM, kalian harus tahu dulu tipe RAM di laptop kalian itu apa. Kemudian frekuensinya itu atau bandwidth-nya itu berapa. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi CPU ID atau CPU Z untuk mengetahui hal tersebut. Jadi kalian bisa download dan install di laptop kalian aplikasi CPU ID dan CPU Z itu. Oke, di sini saya sudah download dan install aplikasinya. Jadi kita langsung buka aja. Nah, ini udah terbuka nih aplikasinya. Nah, di aplikasi ini kalian bisa mengetahui eh, apa? Kalian bisa mengetahui apapun yang mengenai laptop kalian, mulai dari A sampai Z. Nah, di sini kita ditampilkan nih, ini bagian CPU. Nah, bagian CPU ini ditampilkan mengenai prosesor kayak gitu ya. Nah, kita membahas masalah memori, berarti kita ke bagian memori. Nah, di sini ditampilkan tipe memori RAM yang bawaan laptop itu apa gitu kan. Nah, di sini ditampilkan DDR4 ya. Nah, tipenya itu DDR4. Jadi kalian itu harus beli tipe DDR4 sesuai bawaannya gitu kan. Nah, oke. Nah, untuk channelnya nih, channelnya itu maksudnya itu slotnya. Slotnya itu dia dual yang dipakai. Gitu kan. Nah, kemudian kita ke bagian SPD nih. Nah, di bagian SPD ini kita bisa mengetahui semuanya. Nah, sebelum kalian membeli memori RAM, kalian harus tahu dulu laptop kalian itu bisa ditambah RAM atau tidak. Nah, oke. Di sini kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa slot. Nah, sebetulnya ini laptop ini itu dia ada dua slot. Cuman pembacaan di CPU Z ini dia ada 4 slot. Nah, tapi gak masalah. Sebenarnya sih untuk laptop-laptop sekarang ini dia uh, mempunyai 2 slot untuk RAM-nya. Jadi gak masalah. Nah, kemudian di sini tipenya. Tipenya itu, nah ini memori yang kedua ya. Nah, di sini tipenya itu kan DDR4 ya, DDR4. Nah, tips yang kedua itu kalian harus tahu DDR tipenya itu kan. Tipenya itu DDR berapa gitu kan? DDR 1, 2 atau 3 atau 4 kan? Atau 5 bahkan. Nah, di sini ditampilkan DDR4. Nah, jadi kalian harus beli yang tipe DDR4. Kemudian, tips yang ketiga, kalian harus tahu
maksimal bandwidth-nya itu. Kalian berapa gitu kan, bawaannya itu berapa. Nah, di sini tipe DDR4, kemudian nih, ini maksimal bandwidth-nya itu 2400. Jadi kalian harus beli yang maksimal bandwidth-nya itu 2400 atau 2,4 GHz gitu kan ya. Atau 2400. Kemudian ini modul manufaktur. Ini tuh mereknya ya, mereknya terserah kalian. Karena ini bawaannya ADATA, jadi gak masalah. Untuk mereknya kalian bisa pilih. Mulai dari harga yang tertinggi sampai yang terendah, dan kualitas yang terbagus sama yang terendah itu kan. Tergantung dari budget kalian. Oke, nah ini drum DRAM. Kemudian ini part numbernya nih, kemudian ini serial numbernya. Nah itu, jadi sebelum kalian membeli memori RAM, jadi ada beberapa tips dari saya, yaitu yang tadi, pertama kalian harus tahu ada berapa slot sih laptop kalian itu untuk memori RAM-nya. Kemudian yang kedua, tipenya itu, tipe memori RAM-nya itu dia DDR berapa, DDR 1, 2, 3, atau 4, atau bahkan 5. Kemudian yang ketiga, itu maksimal bandwidth-nya. Nah, maksimal bandwidth-nya itu kalian harus berapa, gitu kan. Nah, gitu. Untuk mengetahui itu semua, kalian harus download CPU ID atau CPU Z-nya, biar kalian tahu. Oke, terima kasih telah tonton video saya sampai selesai. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat di video ini. Dukung terus channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi kepada kalian yang terupdate. Oke, terima kasih.